Rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddu. Ya, boleh jadi orang-orang kafir itu menginginkan kalau mereka orang Islam. Jadi orang-orang kafir itu ya ada keinginan mereka itu masuk Islam. Tapi perhatikan kata rubama. Rubama itu harusnya dibaca dengan syiddah, tasdid, rubbama. Karena dia ada kata dua kata tuh, rubba dan ma. Rubba, nah itu artinya banyak. Rubba, kenapa dibuang tasdidnya menjadi rubama? Harusnya rubbama dengan tasdid. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu tidak akan memandang serius orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak akan serius jadi orang beriman. Mereka tidak mau serius. Karena tidak mau serius, maka tasdidnya dibuang. Karena ini orang kafir yang kita bicarakan. Orang kafir ada sih keinginan mereka beriman, tapi keinginan beriman itu ringan. Sebagaimana ringannya rubama yang harusnya rubbama. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natiqa biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas 3 ayat, 3 surat. Pertama surat Al-Alaq, ayat 15 dan yang ke-16. Yang kedua surat Yusuf, ayat 32. Dan yang ketiga surat Al-Hijr, ayat yang kedua. Jadi ketiga ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan gaya bahasa dengan saksiyah atau karakter. Ya, apakah karakter yang bicara ataukah karakter lawan bicara, ya, itu tergambar pada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu akan mencerminkan karakter. Apakah karakter lawan bicara yang sedang dihadapi ataukah karakter pembicara itu sendiri akan nampak pada gaya bahasa. Mari kita lihat surah Al-Alaq ayat yang ke-15 dan ke-16. Kata Allah, kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khatiyah. Ketahuilah, jika kamu tidak berhenti, maka kami akan mencabut, ya, ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubunnya orang-orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi di sini ada kata nasfa'an, ya, artinya kami akan mencabut, ya, kami akan mencabut ubun-ubunnya. Ini maksudnya ke Abu Jahal dan kroni-kroninya yang membangkang, yang mendustakan ajaran Nabi, dan mereka memang pendusta juga, ya, dan banyak berbuat salah. Maka kata mencabut itu nasfa'an di sana. Nasfa'an, kalau perhatikan, coba para hadirin kalau lihat di mushaf, ya, perhatikan di mushaf itu, nasfa'an itu ditulis dengan tanwin di akhir pada huruf ain. Itu ada alif yang berdiri itu setelah ain. Itu bacaannya nasfa'an dengan tanwin di akhir. Kata nasfa'an artinya mencabut, kami mencabut. Kalau mencabut itu artinya kata kerja, tapi dikasih tanda tanwin. Sementara tanwin itu sebenarnya kata benda atau isim. Sebenarnya kata nasfa'an itu aslinya dengan nun. Ada nun di akhir, itu nun taukid khafifah namanya. Nunnya mati. Nasfa'an harusnya ditulis dengan nun mati. Ya. Ingat ya, kata nasfa'an itu ditulis dengan nun mati.
namanya nun taukid untuk stressing. Benar-benar kami akan mencabut. Jadi nunnya nun taukid. Ya, dan ditulis harusnya nun itu. Tapi kemudian nun itu dihilangkan, dibuang pada tampilannya diganti dengan tanwin yang bunyinya sama-sama nun. Makanya namanya tanwin, karena tanwin itu artinya menunkan. Tanwin dari kata nun itu. Tapi nunnya harusnya ditulis nun sakinah, tapi diganti dengan tanwin sehingga kata nasfa'am itu menjadi ambigu, menjadi membingungkan. Ketika kita lihat tanda di akhir, orang akan mengasosiasikan kata nasfa'an sebagai kata benda. Karena kata benda itu tandanya tanwin di akhir. Kitabun, kitaban, kitabin, itu tanda dia kata benda. Tanwin tandanya. Tapi kalau kita lihat di awal, ada namanya nun mudara'ah. Nasfa'an itu ada nun tanda dia kata kerja, ya, present continuous atau fi'il mudhari. Ada nun mudara'ah namanya. Jadi ini kemudian menjadi bingung orang, ini kata benda atau kata kerja. Nasfa'an ini dari belakang terlihat seperti kata benda karena ada tanwin tandanya. Dari depan ada indikasi dia kata kerja, nun mudara'ah. Sehingga ini kata menjadi sangat ambigu, membingungkan orang. Ini kata kerja atau kata benda? Nah, kenapa tidak ditulis aslinya nun sehingga tidak membingungkan? Kalau ditulis nun sakinah, pasti kata kerja. Karena ada nun di awal, nun mudara'ah, ada nun taukid di akhir. Ya pasti kata kerja, tidak mungkin kata benda. Tapi kenapa nun taukid diganti tanwin? Bunyinya sama, tapi bentuknya udah lain, tidak mencerminkan dia sebagai kata kerja lagi, karena ada tanda tanwin. Nah, di sinilah pentingnya memperhatikan konteks. Siapa yang dibicarakan? Nasiyatin kazibah, orang-orang yang suka berbohong. Ya. Orang kalau suka berbohong, ya maka apa yang ada pada dirinya itu membingungkan. Hingga ucapannya pun membingungkan. Itu yang seng kanan belok kiri namanya itu. Bingung orang. Dari belakang kita lihat dia mau ke kanan, tapi ternyata dia ke kiri. Dari belakang seperti kata benda, tapi dia sebenarnya kata kerja. Itu rahasianya kenapa nasfa'an ditulis dengan tanwin di akhir, bukan dengan nun taukid yang sakinah. Kenapa? Karena ini konteksnya pembohong. Jadi kata nasfa'an itu mencerminkan orang yang dibicarakan. Siapa yang dibicarakan? Kazibah, para pembohong. Karena yang dibicarakan kazibah, orang yang banyak berbohong, ya wajar kata yang dipakai untuk menggambarkan mereka itu kata yang di situ ada manipulatif dalam tanda kutip secara gramatikal. Karena mereka orang yang suka memanipulasi itu. Sama kasusnya dengan surat Yusuf ayat 32. Ini baca di tengahnya, dari tengah sampai ke akhir. Yusuf 32. Wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wala yakunam minas sagirin. Kalau Yusuf tidak mematuhi apa yang saya perintahkan, dia akan benar-benar dipenjara atau akan dihinakan. Nah, perhatikan kata layakunam. Layakunam itu artinya menjadikan dia orang yang hina. Menjadikan itu kata kerja. Walaupun kata kana yakunu disebut dengan fi'il nakis namanya, bukan fi'il yang biasa yang membutuhkan fa'il dan maf'ulun bih, karena ini fi'il yang membutuhkan mubtada dan khabar, maka disebut dengan fi'il nakis, lawannya fi'il tam namanya. Kalau fi'il tam itu dia sempurna, memang sempurna kata kerja karena dia butuh ya fi'il dan fa'il, subjek predikatnya itu normal. Kalau yang kana ini dia butuh mubtada dan khabar sebagai subjek dan predikatnya, maka disebut nakis namanya karena dia tidak utuh sebagai kata kerja. Dia seperti kata kerja tapi tidak utuh, maka disebut dengan fi'il nakis. Tapi bagaimanapun kata kana yakunu dia kata kerja, dia fi'il. Tapi dikasih tanwin juga di akhir. Layakunan itu tanwin. Harusnya
la yakunan dengan nun taukid khafifah. Jadi la yakunan itu ada nun yang mati, nun sakinah, nun taukid namanya itu. Sungguh benar-benar ya akan dijadikan hina, dia menjadi hina. Jadi kenapa diganti nun dengan tanwin walaupun bunyinya sama secara ya pronunciation-nya, secara pelafalannya sama, nun mati dengan tanwin itu sama. Cuman ketika dikasih tanwin dengan tanda tanwin ya harakat dua di atas, ini menjadi bingung, yang melihat kata ini menjadi bingung, ini kata kerjakah atau kata benda? Karena kata kerja mustahil pakai tanwin. Tidak boleh kata kerja pakai tanwin. Ya. Tanwin itu tanda kata benda atau isim. Nah, kalau kita lihat dari depan, dia kata kerja, karena ada ya mudara'ah namanya. Karena huruf mudara'ah itu yang menandakan dia kata kerja itu ada 4, ada alif, ada nun, ada ta, ada ya. Ya, atau ana itu istilahnya. Nah, kenapa layakunan itu ditulis dengan tanwin sehingga membingungkan orang? Ini kata kerja atau kata benda ini? Dari belakang terlihat seperti kata benda, dari depan dia seperti kata kerja. Kalau sudah dikasih nun taukid, jelas dia pasti kata kerja. Tidak ada peluang untuk mengatakan dia kata benda. Tapi ketika dikasih tanwin di akhir, ada peluang menyebut dia sebagai kata benda, karena ada tanda tanwin. Kenapa? Konteks lagi-lagi. Karena yang bicara ini adalah Zulaikha, ya, istri pejabat Mesir yang pandai berbohong. Dia yang mengurung Yusuf, dia yang mengunci Yusuf, dia yang menggoda Yusuf, dia yang mengejar Yusuf, tapi begitu di depan suaminya, dia mengatakan Yusuf yang hendak memperkosa dirinya. Ini perempuan yang pandai memutarbalikkan fakta, mengacaukan fakta, membuat kabur itu fakta. Karena ini perempuan pandai mengaburkan kebenaran, mampu ya membuat orang menjadi bingung, tertipu karenanya, maka dia pun bicaranya dalam konteks manipulasi. Karena yakunan itu manipulatif secara gramatikal. Dia manipulasi sebenarnya itu. Sehingga orang jadi bingung, ini kata kerja atau kata benda, karena tidak jelas ini. Ini mau disebut kata benda, ada nun, ada ya di awalnya, mudara'ah. Kalau disebut kata kerja, ada nun di akhirnya, kata tanda kata benda. Kenapa? Karena ini menggambarkan karakter yang bicara. Kalau tadi nasfa'an menggambarkan karakter lawan bicara. Kalau layakunan menggambarkan karakter yang bicara. Karena yang bicara itu wanita pembohong, wanita yang pandai memutarbalikkan fakta. Ya, dia yang pelaku tiba-tiba berubah menjadi korban. Ya. Dia pelaku, tapi bisa menjadi korban. Karena ini orang yang pandai memutarbalikkan fakta, membuat orang bingung, ya, maka katanya pun dibikin ya membuat orang bingung pula. Layakunan. Tapi ada hal yang menarik juga tuh. Ketika dia hendak memenjarakan Yusuf, taukidnya 2. La yusjananna itu namanya taukid sakilah. Nunnya 2. Tambah lagi lam di awal. Jadi 3 taukidnya itu. Lam, nun, 2. Nun pertama, nun kedua. Nun kedua itu namanya sakilah. Karena ditasdidkan. La yusjanan. Tapi ketika dia hendak menghina Yusuf, la yakunan. Di taukidnya taukid khafifah, ringan. Kenapa? Karena Zulaikha lebih serius memenjarakan Yusuf ketimbang menghinakan Yusuf. Zulaikha lebih serius memenjarakan Yusuf ketimbang menghinakan Yusuf. Kenapa? Karena tidak mungkin dia menghinakan Yusuf, karena dia mencintai Yusuf. Dan dia sayang, karena kecil dia rawat Yusuf. Tapi memenjarakan tidak apa-apa, karena penjara tidak selalu hina. Orang masuk penjara tidak selalu hina. Betapa banyak orang-orang hebat masuk penjara. Karena memang bukan kehinaan penjara itu. Bahkan keluar penjara itu banyak orang yang jadi orang besar. Makanya Yusuf jadi orang besar ketika keluar dari penjara. Kalau dihinakan, dia tentu belum tentu jadi orang besar. Di penjara dia jadi orang besar. Dan banyak orang-orang yang justru makin mulia ketika dimasukkan ke penjara. Dan dia ingin ke penjara, karena penjara bukan tempat, tidak selalu tempat yang hina. Dan benar faktanya Yusuf di penjara. Lagian kalau di penjara kan dia bisa menjenguk Yusuf. Karena dia seorang istri pejabat kan bisa saja. Ya memang begitulah.
ya bahasa menjelaskan apa yang terjadi dan menjadi karakter bagi pelaku, apakah lawan bicaranya atau yang bicara itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan Al-Hijr ayat 2 ya, Al-Hijr yang kedua. Rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddu, ya boleh jadi orang-orang kafir itu menginginkan kalau mereka orang Islam. Jadi orang-orang kafir itu ya ada keinginan mereka itu masuk Islam. Tapi perhatikan kata rubama. Rubama itu harusnya dibaca dengan syiddah, tasdid, rubbama. Karena dia ada kata dua kata tuh, rubba dan ma. Rubba, nah itu artinya banyak. Rubba, kenapa dibuang tasdidnya menjadi rubama? Harusnya rubbama dengan tasdid. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu tidak akan memandang serius orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak akan serius jadi orang beriman. Mereka tidak mau serius. Karena tidak mau serius, maka tasdidnya dibuang. Karena ini orang kafir yang kita bicarakan. Orang kafir ada sih keinginan mereka beriman, tapi keinginan beriman itu ringan. Sebagaimana ringannya rubama yang harusnya rubbama. Ketika dibaca rubbama, itu menunjukkan mana syiddah. Serius. Orang kafir mana serius jadi orang beriman. Tidak mau mereka. Ya, kalaupun mereka beriman atau Islam, ya Islamnya begitu-begitu saja. Tidak serius. Tidak serius. Karena tidak serius mereka jadi orang beriman. Mungkin ingin, tapi keinginannya kecil, ringan. Ya, keinginan yang kecil dan ringan itu disebut rubama. Tapi kalau keinginannya serius, keinginannya sungguh-sungguh, pasti ditasdidkan rubbama. Jadi berharap orang-orang kafir akan beriman, masuk Islam, ya tipis harapannya. Kenapa? Karena memang mereka tipis ke Islam keinginannya, sebagaimana tipisnya kata rubama, yang harusnya rubbama dengan tasdid yang menunjukkan makna syiddah, seriusnya, sungguh-sungguhnya, beratnya. Tapi tidak, mereka tidak akan pernah serius untuk masuk Islam, tidak akan pernah bersungguh-sungguh untuk masuk Islam. Kenapa? Ya karena memang mereka kafir. Gimana? Kafir. Ya, orang kafir itu kalau ingin masuk Islam inginnya sedikit saja, ringan. Itu makanya dibuang tasdidnya menjadi rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimin. Nah, inilah maksudnya gaya bahasa itu cermin karakter. Apakah karakter yang dibicarakan ataukah karakter yang berbicara. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.